Selamat datang di Yasmin Bercerita, tempat di mana kisah-kisah rumah tangga dan pelajaran hidup. Di sini, Yasmin akan membagikan cerita-cerita menarik tentang semua dinamika yang dekat dengan hati kita. Yuk, mulai perjalanan ini bersama Yasmin Bercerita. Hujan rintik-rintik membasahi desa kecil tempatku dilahirkan dan tumbuh besar. Aku berdiri di ambang pintu rumah panggung sederhana yang kayunya sudah mulai lapuk dimakan usia. Di tanganku, ada koper tua yang kupinjam dari bibi. Aku hendak pergi, meninggalkan segalanya untuk memulai hidup baru bersama seorang pria yang kutemui setahun lalu. Pria yang kini menjadi suamiku. Aku masih ingat pertama kali bertemu dengannya. Pakaiannya rapi, rambutnya klimis, dan aroma parfumnya mewah. Dia seperti sosok dari dunia yang tak pernah kujamah. Namanya Arya. Dia datang ke desaku untuk urusan pekerjaan, katanya. Aku yang kala itu membantu ibu berjualan gorengan di pasar, sama sekali tak menyangka akan menarik perhatiannya. Awalnya, aku tak percaya ketika dia mulai mendekatiku. Bagaimana mungkin lelaki seperti dia, yang berasal dari kota besar, tertarik pada wanita kampung sepertiku? Namun Arya tak pernah berhenti meyakinkanku. Dia datang ke rumah, menemui ayah dan ibu, meminta izin untuk menjalin hubungan denganku. Aku terkejut sekaligus bahagia. Tidak ada yang pernah memperlakukanku seperti itu sebelumnya. Lelaki-lelaki di desa biasanya hanya menggoda tanpa niat serius. Tapi Arya berbeda. Setelah beberapa bulan Arya melamarku, aku hampir tak percaya saat dia memasangkan cincin emas sederhana di jariku. Semua terasa seperti mimpi. Orang-orang desa membicarakanku. Ada yang iri, ada yang sinis, tapi aku tak peduli. Aku yakin aku mencintainya dan dia mencintaiku. Namun, kebahagiaan itu mulai pudar sejak aku meninggalkan desaku dan pindah ke rumah Arya di kota. Rumah itu besar, jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Dindingnya berlapis marmer, lantainya mengilap, dan ada lampu gantung kristal di ruang tamu. Tapi aku merasa kecil, sangat kecil di tempat itu. Aku bukan hanya merasa asing di rumah itu, tapi juga di dunia Arya. Hari-hari pertamaku di sana terasa canggung. Aku tak tahu bagaimana cara bersikap. Arya selalu sibuk, keluar pagi dan pulang larut malam. Aku mencoba mengisi waktu dengan merapikan rumah, tapi bahkan itu pun terasa salah. Kita punya pembantu, tidak perlu repot-repot, katanya suatu kali ketika melihatku menyapu. Tapi aku tidak tahu harus melakukan apa jika tidak bekerja. Aku terbiasa bangun pagi dan membantu ibu di dapur, membersihkan rumah, atau pergi ke pasar. Di sini, semuanya terasa kosong. Arya mulai berubah. Dia semakin jarang mengajakku bicara. Ketika aku bertanya sesuatu, jawabannya singkat. Aku mencoba memahami. Mungkin dia lelah dengan pekerjaannya. Tapi setiap malam, ketika dia pulang dan melihatku menyiapkan makan malam, ada tatapan di matanya yang sulit kuartikan, seperti kecewa atau mungkin bosan. Aku tidak tahu. Hari itu, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Mas Arya, apa aku melakukan sesuatu yang salah?" Tanyaku pelan saat kami duduk di meja makan. Arya menatapku sejenak, lalu meletakkan sendoknya. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya menjawab, "Bukan salahmu, Rani. Aku hanya merasa kita terlalu berbeda." Hatiku mencelos mendengar kata-katanya. Aku mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. Aku mencoba, "Mas, aku benar-benar mencoba untuk menjadi istri yang baik." Suaraku bergetar. Tapi Arya hanya diam. Keheningan di antara kami terasa menyiksa. Sejak saat itu, segalanya semakin buruk. Arya semakin sering menghindar. Bahkan di akhir pekan, dia lebih memilih pergi keluar daripada menghabiskan waktu bersamaku. Aku mulai merasa tidak diinginkan. Aku merasa seperti beban di hidupnya. Suatu hari, aku mendengar percakapan Arya di telepon. Dia sedang bicara dengan seseorang. Suaranya rendah,
tapi aku bisa mendengar setiap kata. Dia baik, tapi dia bukan tipeku. Aku pikir aku bisa mencintainya, tapi semakin lama aku merasa salah memilih. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku terduduk di lantai, tak mampu menahan tangis. Jadi selama ini, aku hanyalah kesalahan baginya. Aku merasa hancur, tapi di sisi lain, aku tidak bisa menyalahkannya. Aku memang hanya wanita kampung yang tak tahu bagaimana cara hidup di dunia seperti ini. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menjadi lebih baik. Aku belajar memasak masakan-masakan mewah yang biasanya disajikan di restoran. Aku belajar cara berdandan seperti wanita kota. Aku bahkan mulai belajar bahasa Inggris, karena Arya sering menggunakan kata-kata asing yang tidak kupahami. Tapi semua usahaku terasa sia-sia. Arya tetap menjauh. Puncaknya terjadi ketika Arya membawa seorang wanita ke rumah. Dia memperkenalkannya sebagai rekan kerja, tapi aku tahu ada sesuatu yang lebih dari itu. Caranya memandang wanita itu, senyumnya, semuanya berbeda. Aku hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menyaksikan mereka bercakap-cakap seolah aku tak ada di sana. Malam itu, aku menangis di kamar. Aku merasa kalah. Aku merasa tak berharga. Tapi di tengah isak tangisku, aku menyadari sesuatu. Aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa terus-menerus mencoba menjadi seseorang yang diinginkan Arya, sementara dia tak pernah mencoba menerimaku apa adanya. Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan Arya. Aku menunggunya di ruang tamu, dengan koper yang sudah kusiapkan sejak pagi. Ketika dia pulang, dia terkejut melihatku berdiri di sana. "Aku ingin bicara, Mas," kataku dengan suara tegas. Arya mengangguk, meski raut wajahnya menunjukkan kebingungan. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Aku tahu aku bukan istri yang kamu mau. Aku tahu aku tidak bisa memenuhi harapanmu. Tapi aku juga punya harga diri, Mas. Aku tidak ingin terus-menerus merasa seperti orang asing di rumah ini." Arya terdiam. Dia tidak mencoba menghentikanku ketika aku mengambil koper dan berjalan ke pintu. Mungkin ini akhir dari segalanya, pikirku. Tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku hanya tahu, aku harus menemukan kembali diriku, bukan sebagai istri Arya, tapi sebagai diriku sendiri. Langkahku terasa berat saat keluar dari rumah besar itu. Pintu tertutup pelan di belakangku, mengakhiri babak kehidupan yang selama ini kujalani dengan penuh air mata dan kebingungan. Malam itu dingin, dan udara kota yang penuh dengan aroma asap kendaraan terasa menusuk lebih tajam dari biasanya. Aku menunggu di pinggir jalan, memanggil taksi untuk membawaku ke tempat yang lebih damai. Aku memutuskan untuk kembali ke desa. Tidak ada tempat lain yang lebih masuk akal. Meski malu untuk kembali dengan membawa kegagalan, aku yakin bahwa keluargaku akan menerimaku dengan tangan terbuka. Kembali ke desa mungkin akan membangkitkan rasa nyaman yang hilang selama ini, rasa yang tidak pernah kutemukan di rumah Arya. Perjalanan ke desa terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Aku memandangi jalanan yang semakin sempit, sawah-sawah yang terbentang luas, dan anak-anak yang berlari-lari di pinggir jalan. Aku merasa lega, meski ada bagian dari hatiku yang masih perih mengingat apa yang telah terjadi. Ketika sampai di depan rumah orang tuaku, aku melihat ibu berdiri di teras. Wajahnya penuh tanda tanya. Aku hanya bisa tersenyum lemah sebelum melangkah, mendekat. "Rani, kenapa kamu pulang mendadak begini, Nak?" tanya ibu dengan nada khawatir. Aku mencoba menahan air mata. "Aku pulang, Bu. Aku gagal di sana." Ibu tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya meraih tanganku dan memelukku erat. Pelukan itu terasa seperti perlindungan yang sudah lama hilang. Ayah keluar dari dalam rumah, diam-diam memperhatikan kami, kemudian ikut tersenyum kecil. "Selama kamu masih bisa berdiri dan berjuang, itu bukan kegagalan, Rani. Itu hanya jalan yang belum selesai," katanya pelan. Hari-hariku di desa mulai kuisi dengan hal-hal sederhana. Aku membantu ibu kembali, berjualan gorengan di pasar, membersihkan rumah, dan sesekali bercengkerama dengan tetangga.
Namun kehadiranku tidak lepas dari pembicaraan. Beberapa orang berbisik-bisik tentang kepulanganku, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Aku mendengar mereka mengatakan hal-hal seperti, "Kasihan, dia tidak cocok hidup di kota." Atau, "Lihat, wanita kampung tetap saja tidak akan bisa bersanding dengan orang kota." Meski sakit, aku mencoba mengabaikannya. Namun tidak selamanya aku bisa menahan rasa kecewa dan malu. Malam-malamku sering diisi dengan menangis dalam diam, meratapi semua yang telah terjadi. Apa yang salah denganku? Mengapa aku tidak cukup baik? Pikiran-pikiran itu terus menghantuiku, membuatku merasa semakin kecil. Suatu pagi, saat aku sedang membantu ibu di pasar, seorang wanita muda menghampiriku. Dia mengenakan pakaian sederhana, tapi ada sorot percaya diri di matanya. Aku tidak mengenalnya, tapi dia tersenyum ramah. "Kamu Rani, kan?" tanyanya. Aku mengangguk, sedikit bingung. "Aku Sinta. Aku dengar kamu pulang dari kota. Aku hanya ingin bilang, kamu hebat. Tidak semua orang berani mengambil keputusan seperti yang kamu lakukan." Kata-katanya mengejutkanku. Aku memandangnya lekat-lekat, mencari tanda-tanda bahwa dia sedang mengejekku, tapi senyumnya tulus. "Maksud kamu?" tanyaku pelan. Kadang, melepaskan sesuatu yang tidak membuat kita bahagia itu lebih sulit daripada bertahan. Tapi kamu melakukannya. Itu butuh keberanian besar, tahu? Aku tidak tahu bagaimana harus merespons, tapi kata-kata Sinta entah bagaimana membuat hatiku lebih ringan. Setelah itu, dia sering mampir ke pasar untuk berbicara denganku. Dari obrolan kecil kami, aku tahu bahwa dia adalah seseorang yang juga pernah gagal, tapi dia memilih untuk bangkit dan memulai kembali. "Kamu tahu, Rani," katanya suatu hari, "orang-orang selalu punya pendapat, tapi pendapat mereka tidak akan mengubah hidupmu. Satu-satunya yang bisa mengubah hidupmu adalah dirimu sendiri." Kata-kata Sinta itu menjadi cambuk bagiku. Aku mulai berpikir bahwa aku tidak bisa terus-menerus terjebak dalam rasa sakit dan penyesalan. Aku harus bangkit. Aku harus membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar wanita kampung yang gagal menjadi istri ideal bagi Arya. Aku memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Dengan modal kecil yang kupinjam dari ayah, aku mulai membuat kue-kue tradisional untuk dijual. Aku belajar dari ibu, mencoba resep-resep baru, dan menambahkan sentuhan modern pada kue-kue itu. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, tapi aku ingin mencoba. Setidaknya, aku merasa punya tujuan lagi. Awalnya, aku hanya menjual kue di pasar. Tapi lama-kelamaan, banyak orang yang mulai menyukai kueku. Pesanan mulai berdatangan, dan aku bahkan mendapatkan tawaran untuk menyediakan kue di acara-acara kecil seperti pernikahan dan arisan. Rasanya seperti mimpi. Aku, yang dulu hanya seorang wanita kampung, yang dianggap tidak bisa apa-apa, kini mulai berdiri di atas kakiku sendiri. Arya tidak pernah menghubungiku sejak aku meninggalkan rumahnya. Meski begitu, ada saat-saat di mana aku masih memikirkannya. Bukan karena aku ingin kembali, tapi karena dia pernah menjadi bagian besar dalam hidupku. Aku berharap dia bahagia, meski kebahagiaannya bukan bersamaku. Hari itu, ketika aku sedang menata kue di meja, seorang pria menghampiriku. Aku mengenalnya, salah satu teman Arya. Dia terlihat ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Rani, Arya ingin bertemu denganmu. Dia menyesal dan dia ingin memperbaiki semuanya." Aku terdiam, hatiku bercampur aduk. Aku tidak tahu apakah aku siap menghadapi Arya lagi, atau apakah aku ingin memberi dia kesempatan kedua. Tapi satu hal yang pasti, kali ini, keputusannya akan sepenuhnya ada di tanganku. Aku terdiam cukup lama, membiarkan kata-kata pria itu menggantung di udara. Rasanya seperti badai kecil kembali berputar dalam hatiku. Mendengar nama Arya saja sudah cukup untuk mengaduk-aduk emosi yang selama ini berusaha ku tenangkan. Tapi sekarang, dia ingin bertemu? Untuk apa? Untuk apa memperbaiki sesuatu yang sudah hancur? Apa yang dia inginkan? Tanyaku akhirnya.
Suaraku nyaris tak terdengar. Dia hanya bilang dia ingin bicara. Dia merasa bersalah, dan dia bilang, "Dia salah menilai kamu," jawab pria itu. Tatapannya serius, seolah dia benar-benar ingin aku mempertimbangkan permintaan Arya. Aku hanya bisa tersenyum tipis. "Katakan pada Arya, aku akan memikirkannya," jawabku singkat. Pria itu mengangguk dan pergi. Aku berdiri di sana, memandangi daganganku sambil mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Apakah ini jebakan nostalgia? Ataukah Arya benar-benar tulus? Aku tidak tahu, tapi aku juga tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Hari itu berlalu dengan lambat. Saat malam tiba, aku duduk di teras rumah dengan segelas teh hangat di tanganku. Pikiran tentang Arya kembali menghantui. Apakah aku siap untuk bertemu dengannya? Apakah aku benar-benar ingin mendengar alasannya? Bagian dari diriku merasa bahwa aku seharusnya menutup pintu itu rapat-rapat. Tapi bagian lain merasa bahwa aku membutuhkan jawaban untuk semua luka yang pernah dia tinggalkan. 2 hari kemudian, aku akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Arya. Aku tidak melakukannya untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin mendengar apa yang dia katakan, tapi aku juga ingin menunjukkan kepadanya bahwa aku sudah berubah, bahwa aku bukan lagi wanita rapuh yang dulu dia tinggalkan begitu saja. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di kota, tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Ketika aku masuk, Arya sudah duduk di salah satu meja, mengenakan kemeja putih yang rapi seperti biasanya. Dia terlihat gugup, sesuatu yang jarang kulihat darinya. Ketika dia melihatku, dia berdiri dan tersenyum canggung. "Rani, terima kasih sudah mau datang," katanya pelan saat aku duduk di depannya. Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kupandangi wajahnya, mencoba mencari tanda-tanda ketulusan di sana. Wajah yang dulu begitu kukagumi kini terasa asing. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Arya membuka pembicaraan dengan nada yang ragu. Tapi aku ingin bilang, aku menyesal. Aku menyesal karena aku tidak pernah benar-benar memberi kita kesempatan. Aku terlalu sibuk memikirkan apa yang seharusnya, sampai aku lupa untuk melihat siapa kamu sebenarnya. Aku tetap diam, membiarkan dia melanjutkan. "Kamu sebenarnya luar biasa, Rani. Aku tahu itu sekarang. Tapi saat itu, aku terlalu buta untuk menyadarinya. Aku terlalu terjebak dalam ekspektasiku sendiri, dan aku menyakiti kamu. Aku sadar aku tidak pantas meminta maaf, apalagi berharap kamu memaafkanku. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kata-katanya terdengar tulus, tapi aku tidak yakin apakah itu cukup untuk menghapus semua luka yang dia tinggalkan. "Arya," aku akhirnya membuka suara. "Terima kasih sudah mengatakan itu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak lagi hidup di masa lalu. Aku sudah berdamai dengan apa yang terjadi, dan aku sudah belajar untuk memaafkanmu. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena aku butuh itu untuk melanjutkan hidupku." Arya terdiam, seolah tidak tahu harus berkata apa. Aku melanjutkan, "Tapi memaafkan bukan berarti aku ingin kembali. Aku sudah menemukan diriku sendiri, dan aku bahagia dengan hidupku sekarang. Aku tidak ingin kehilangan itu, hanya untuk mencoba lagi sesuatu yang sudah pernah gagal." Arya menundukkan kepala, tampak menerima apa yang kukatakan. "Aku mengerti," katanya pelan. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu berharap yang terbaik untukmu. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan." Aku tersenyum kecil. "Terima kasih, Arya. Aku juga berharap yang terbaik untukmu." Percakapan itu berakhir dengan keheningan yang tidak terasa canggung. Ketika aku meninggalkan kafe, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Pertemuan itu bukan tentang memberi Arya kesempatan kedua, tapi tentang memberi diriku sendiri penutupan yang selama ini kubutuhkan. Hari-hari berikutnya, aku kembali fokus pada usahaku. Bisnisku semakin berkembang, dan aku mulai mendapatkan pelanggan dari luar desa.
Orang-orang mulai mengenalku sebagai pengusaha muda yang sukses, bukan lagi sebagai wanita kampung yang pulang dengan tangan hampa. Rasanya luar biasa bisa membuktikan pada dunia dan pada diriku sendiri bahwa aku lebih dari apa yang pernah mereka pikirkan. Sore itu, saat aku sedang menghias kue untuk sebuah acara pernikahan, ibu menghampiriku. "Rani, ada tamu mencarimu," katanya. Aku mengernyit. "Siapa, Bu?" Ibu tidak tahu, tapi dia membawa senyum yang lebar, kata ibu sambil tersenyum misterius. Aku melangkah keluar, dan di sana, di depan rumah, berdiri seseorang yang sama sekali tidak pernah kuduga akan datang. Di depan rumah, berdiri seorang pria dengan senyum yang tak asing bagiku. Namun, bukan Arya yang kulihat. Pria itu adalah Dani, teman masa kecilku yang dulu sering bermain layangan di sawah bersama. Wajahnya sedikit berubah, lebih dewasa, lebih matang, tapi senyum itu tetap sama seperti yang kuingat. "Rani," sapanya dengan nada ceria, seolah waktu tidak pernah memisahkan kami. "Kamu masih ingat aku?" Aku mengangguk, sedikit terkejut, tapi senang melihatnya. "Dani, apa yang kamu lakukan di sini? Aku dengar kamu pulang ke desa. Aku sudah lama ingin ketemu, tapi aku baru sempat sekarang," katanya sambil menggaruk kepalanya, tampak sedikit canggung. "Aku dengar kamu sekarang jadi pengusaha sukses. Selamat ya." Aku tertawa kecil. "Sukses itu kata yang besar, Dani. Aku hanya mencoba bertahan hidup." "Tapi kamu hebat," katanya, matanya berbinar. "Aku ingat dulu kamu selalu punya mimpi besar. Meskipun kita cuma anak-anak desa yang main lumpur di sawah." Kata-katanya membuatku tersenyum. Kenangan masa kecil kami berdua mulai terlintas di pikiranku. Dulu, Dani adalah sahabat terbaikku. Dia selalu membelaku ketika anak-anak lain mengejekku, dan dia selalu memastikan aku pulang dengan senyum di wajahku. Tapi ketika dia pergi ke kota untuk bekerja, kami kehilangan kontak, dan sekarang, setelah bertahun-tahun, dia kembali. "Ayo masuk dulu, Dani," ajakku sambil melangkah ke dalam rumah. Dia mengikutiku, dan kami duduk di ruang tamu yang sederhana tapi hangat. Kami mulai berbicara tentang banyak hal, tentang hidupku, tentang hidupnya, dan tentang apa yang telah berubah sejak terakhir kali kami bertemu. Ternyata, Dani kini bekerja sebagai arsitek di kota. Dia kembali ke desa karena ingin mengunjungi orang tuanya, dan sekaligus mencari suasana baru. "Lalu kamu?" tanyanya setelah beberapa saat. "Bagaimana hidupmu setelah semuanya?" Aku tahu maksudnya. Dia ingin tahu tentang pernikahanku yang gagal, tapi dia terlalu sopan untuk mengatakannya secara langsung. Aku tersenyum kecil, merasa nyaman untuk berbicara jujur dengannya. "Awalnya sulit," kataku pelan. "Tapi aku belajar banyak. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, dan aku belajar untuk tidak bergantung pada harapan orang lain. Aku pikir, akhirnya aku bisa bahagia." Dani mengangguk, sorot matanya penuh penghargaan. Aku senang mendengarnya. "Kamu selalu kuat, Rani. Aku tahu itu sejak kita masih kecil." Obrolan kami terus berlanjut hingga matahari mulai terbenam. Rasanya seperti menemukan kembali sesuatu yang hilang. Kehadiran Dani membuatku merasa ringan, seperti beban yang selama ini kupikul perlahan menghilang. Dia adalah pengingat bahwa aku punya masa lalu yang indah, meskipun hidupku sempat penuh badai. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Dani mulai sering datang ke rumah. Awalnya hanya untuk ngobrol, tapi lama-lama dia mulai membantuku dengan bisnis kueku. Dia punya banyak ide, dan dia menawarkan untuk membuatkan desain kemasan baru yang lebih menarik. Aku setuju, dan hasilnya luar biasa. Penjualan meningkat, pesat, dan banyak pelanggan baru yang datang karena terkesan dengan kemasan yang elegan dan modern. "Terima kasih, Dani," kataku suatu hari ketika kami sedang duduk di dapur, menyelesaikan pesanan kue bersama. "Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpa bantuanmu." Dia hanya tersenyum. "Aku senang bisa membantu. Lagi pula,
Ini alasan yang bagus untuk sering ketemu kamu. Aku terdiam sejenak, merasakan detak jantungku yang tiba-tiba lebih cepat. Kata-katanya sederhana, tapi ada sesuatu dalam caranya mengatakannya yang membuatku merasa istimewa. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan wajahku yang mungkin mulai memerah. Hari-hari berlalu dan aku menyadari bahwa kehadiran Dani membawa warna baru dalam hidupku. Dia tidak hanya membantuku secara profesional, tapi juga membuatku merasa dihargai sebagai diriku sendiri. Bersamanya, aku tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Aku bisa menjadi Rani yang apa adanya. Wanita kampung yang penuh mimpi, bukan seseorang yang mencoba memenuhi harapan orang lain. Namun, meskipun hatiku mulai terbuka untuk Dani, aku tetap berhati-hati. Luka dari masa laluku masih terasa, dan aku tidak ingin terburu-buru melibatkan perasaanku lagi. Tapi Dani tidak pernah memaksaku. Dia selalu sabar, memberiku ruang, dan menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli. Suatu sore, saat kami sedang duduk di bawah pohon besar di dekat sawah, Dani menatapku dengan serius. "Rani," katanya pelan, "aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku ingin kamu tahu sesuatu." Aku menoleh, menatapnya dengan hati-hati. "Apa itu, Dani?" "Aku tidak tahu apa masa depan akan membawa kita, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin ada di sisimu, bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai seseorang yang bisa mendukungmu, menghargaimu, dan membuatmu bahagia." Hatiku berdegup kencang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi melihat sorot matanya, aku tahu dia tulus. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. "Dani, aku tidak tahu apakah aku siap. Tapi aku tahu satu hal, kehadiranmu membuat hidupku lebih baik. Jadi mungkin kita bisa mencoba perlahan-lahan." Senyum Dani merekah. "Aku tidak akan memaksamu, Rani. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini, kapanpun kamu siap." Dan di bawah langit senja yang indah itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hatiku terbuka lagi. Tidak ada kepastian tentang masa depan, tapi untuk saat ini, aku tahu aku berada di tempat yang tepat, bersama orang yang tepat. Setelah hari itu, hubunganku dengan Dani berjalan perlahan namun penuh kehangatan. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi berlebihan, hanya dua orang yang saling mendukung dan menghargai. Dani selalu memastikan aku merasa nyaman, dan dia tidak pernah memaksaku untuk melangkah lebih jauh dari apa yang aku siap lakukan. Bagiku, itu adalah sesuatu yang sangat berarti. Bisnis kueku terus berkembang pesat, dan Dani sering membantu, baik dengan ide-ide kreatif maupun tenaga. Kami mulai menjual kue-kueku ke kota, bahkan ada beberapa kafe kecil yang tertarik untuk menjalin kerjasama. Aku merasa kehidupanku mulai berada di jalur yang benar, dan aku menikmati setiap prosesnya. Namun, seperti layaknya hidup, tidak semua berjalan mulus. Suatu hari, ketika aku sedang sibuk mengemas pesanan besar untuk sebuah acara, Arya tiba-tiba muncul di depan rumah. Kedatangannya benar-benar mengejutkanku, dan aku hampir menjatuhkan kotak kue yang sedang kupegang. "Rani," katanya pelan. Suaranya terdengar canggung. "Boleh aku bicara sebentar?" Aku menatapnya, mencoba membaca maksud dari kedatangannya. "Arya, aku pikir kita sudah menyelesaikan semuanya," kataku dengan nada hati-hati. "Aku tahu," jawabnya cepat. "Tapi, ada sesuatu yang belum aku katakan. Dan aku merasa aku harus mengatakannya sebelum semuanya terlambat." Aku menghela napas panjang. "Baiklah, tapi cepat saja. Aku sedang sibuk." Arya mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam. "Aku tahu aku sudah menyakitimu, Rani. Aku tahu aku terlambat menyadari semua itu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku menyesal telah mengabaikanmu, menilai kamu dari hal-hal yang tidak penting, dan membuatmu merasa tidak cukup baik. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu." Aku terdiam. Kata-katanya terdengar tulus,
tapi aku tidak tahu apakah aku masih membutuhkan pengakuan itu. Aku tidak berharap kamu akan kembali padaku, lanjut Arya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu luar biasa, Rani. Aku salah telah menyia-nyiakanmu. Aku menatapnya sejenak sebelum akhirnya berkata, "Terima kasih, Arya. Aku menghargai kejujuranmu. Tapi aku sudah melanjutkan hidupku, dan aku harap kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Kita punya jalan masing-masing sekarang." Arya tampak kecewa, tapi dia mengangguk. "Aku mengerti. Aku hanya ingin melihatmu bahagia." Setelah dia pergi, aku merasa lega. Pertemuan itu mungkin adalah yang terakhir, dan aku merasa akhirnya aku benar-benar bisa melepaskan segala beban masa lalu. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi dendam, hanya ruang untuk melangkah maju. Ketika aku kembali ke dapur, Dani sedang menata kue di atas meja. Dia menoleh padaku dan bertanya, "Semua baik-baik saja?" Aku tersenyum, lalu mengangguk. "Ya, semua baik-baik saja." Dani tersenyum kecil, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Aku memperhatikannya sejenak, merasa bersyukur atas kehadirannya. Dia adalah seseorang yang tidak pernah menuntut apapun dariku, hanya mendukungku dengan cara yang tulus dan sederhana. Dan aku tahu, di dalam hatiku, ada tempat khusus yang mulai tumbuh untuknya. Waktu terus berlalu, dan hubunganku dengan Dani semakin erat. Kami mulai merencanakan masa depan bersama, meski semuanya masih dilakukan dengan perlahan. Aku ingin memastikan bahwa aku benar-benar siap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Dani selalu menghormati keputusanku, dan itu membuatku semakin yakin bahwa dia adalah orang yang tepat. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di bawah pohon besar dekat sawah tempat kami sering berbincang, Dani datang membawa sebuah kotak kecil. Wajahnya tampak sedikit gugup, tapi senyumnya tetap hangat seperti biasanya. "Rani," katanya pelan, duduk di sampingku. "Aku tahu perjalanan kita tidak selalu mudah, dan aku tahu kamu masih menyimpan keraguan, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Aku menatapnya, merasa jantungku berdetak lebih cepat. "Dani," dia membuka kotak kecil itu, memperlihatkan cincin sederhana yang sangat indah. "Aku tidak akan memaksamu untuk memberi jawaban sekarang, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius. Aku ingin mendukungmu, mencintaimu, dan berdiri di sampingmu, apapun yang terjadi." Air mata mulai mengalir di pipiku. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Bahagia karena aku akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar tulus mencintaiku, apa adanya. Aku mengangguk pelan, lalu berkata, "Dani, aku tidak butuh waktu untuk berpikir. Aku sudah tahu sejak lama. Aku ingin bersama kamu." Senyum Dani melebar, dan dia menyematkan cincin itu di jariku. Di bawah langit senja yang indah, kami saling berjanji untuk menjalani hidup bersama, apapun yang akan datang. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa yakin bahwa aku telah membuat keputusan yang benar. Aku mungkin hanya wanita kampung, tapi aku adalah wanita kampung yang tahu bagaimana mencintai dan menghargai diriku sendiri. Dan kali ini aku akan menjalani hidupku dengan bahagia, bersama seseorang yang benar-benar menerimaku apa adanya. Setelah momen itu, kehidupan kami berjalan dengan kebahagiaan sederhana yang tak ternilai. Aku dan Dani memutuskan untuk menikah beberapa bulan kemudian, setelah memastikan segalanya benar-benar siap, baik secara emosional maupun materi. Kami ingin pernikahan yang sederhana namun bermakna, sesuai dengan kehidupan kami yang tidak berlebihan. Persiapan pernikahan kami melibatkan seluruh keluarga dan masyarakat desa. Dani, dengan kepribadiannya yang hangat, cepat akrab dengan semua orang di desa. Dia bahkan membantu para tetua desa mempersiapkan tempat acara, memasang tenda, dan menghias panggung sederhana di halaman rumah. Melihatnya berbaur dengan begitu tulus membuatku semakin yakin bahwa dia adalah pria yang tepat untukku. Hari pernikahan kami tiba dengan suasana yang begitu indah. Matahari bersinar cerah, angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga-bunga segar yang dipetik dari kebun ibu. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna putih,
yang dibuat oleh ibu, sedangkan Dani mengenakan setelan tradisional yang membuatnya terlihat begitu gagah. Ketika aku berjalan menuju panggung, ditemani ibu dan ayahku, aku melihat Dani berdiri menungguku dengan senyum yang begitu tulus. Ada kilau kebahagiaan di matanya yang membuat hatiku terasa hangat. Seluruh perjalanan hidupku terasa berputar di kepalaku. Dari luka, kehilangan, hingga kebangkitan yang akhirnya membawaku ke momen ini. Upacara berlangsung dengan penuh haru dan kebahagiaan. Kami mengucapkan janji pernikahan kami di hadapan keluarga, teman-teman, dan seluruh warga desa yang turut hadir untuk merayakan hari bahagia kami. Ketika Dani mengucapkan janjinya untuk mencintaiku dan mendukungku seumur hidupnya, aku tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru yang indah dalam hidupku. Setelah upacara selesai, kami merayakannya dengan makan bersama di halaman rumah, di bawah langit sore yang perlahan berubah menjadi warna oranye keemasan. Tawa dan canda terdengar di mana-mana, menciptakan suasana yang hangat dan penuh cinta. Bahkan beberapa anak kecil ikut berlarian sambil tertawa, membawa balon-balon warna-warni yang disiapkan Dani sebagai kejutan kecil. Saat malam tiba, aku dan Dani duduk di bawah pohon besar di dekat sawah, tempat favorit kami untuk berbincang. Udara malam terasa sejuk, dan bintang-bintang bertaburan di langit. Dani menggenggam tanganku dengan lembut, lalu menatapku dengan penuh rasa syukur. "Rani," katanya pelan, "aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan seindah ini. Bersamamu, aku merasa menemukan rumahku." Aku tersenyum. Air mata kembali menggenang di mataku. Dan aku tidak pernah menyangka bahwa setelah semua yang aku lalui, aku bisa merasa bahagia seperti ini. Kamu adalah anugerah terbaik dalam hidupku, Dani. Kami duduk di sana untuk waktu yang lama, berbicara tentang masa depan dan impian-impian kami. Kami ingin membangun keluarga yang bahagia, mendidik anak-anak kami dengan penuh cinta, dan terus mendukung satu sama lain apapun yang terjadi. Aku merasa seperti akhirnya semua potongan puzzle dalam hidupku mulai menyatu, membentuk gambaran yang utuh dan indah. Setelah pernikahan, hidup kami berjalan dengan sederhana namun penuh kebahagiaan. Bisnis kueku semakin berkembang, dan Dani sering membantuku, terutama dalam mengelola pesanan besar dari pelanggan di kota. Dia bahkan punya ide untuk membuka toko kue kecil di kota sebagai cabang baru, sesuatu yang dulu terasa seperti mimpi yang terlalu besar untukku. Tapi bersama Dani, semua mimpi itu terasa mungkin. Aku juga mulai aktif dalam kegiatan sosial di desa, membantu ibu-ibu lainnya untuk belajar membuat kue atau menjahit. Aku ingin memberikan sesuatu kembali kepada desa yang telah menjadi bagian besar dari perjalananku. Dani selalu mendukung kegiatanku, bahkan sering ikut membantu mengajar ketika dia punya waktu luang. Meskipun hidup kami tidak selalu sempurna, ada hari-hari yang penuh tantangan dan kelelahan. Aku merasa bahwa selama aku memiliki Dani di sisiku, aku bisa menghadapi apapun. Dia adalah pasangan, sahabat, dan pendukung terbaik yang pernah aku miliki. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Babak baru dalam hidupku ini adalah tentang menemukan cinta yang sejati, tentang membangun kehidupan yang penuh makna, dan tentang menerima diriku apa adanya. Aku bukan lagi wanita yang meragukan dirinya sendiri. Aku adalah wanita yang tahu bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh asal-usul atau status, tapi oleh keberanian untuk mencintai dan menghargai diri sendiri. Di sisi Dani, aku menemukan rumahku, tempat di mana aku bisa tumbuh, bermimpi, dan mencintai tanpa batas. Dan aku tahu, apapun yang akan terjadi di masa depan, aku tidak akan pernah merasa sendiri lagi. Hari-hari setelah pernikahan kami menjadi lembaran baru yang penuh warna. Aku dan Dani saling melengkapi, meski sifat kami berbeda. Dani, yang selalu penuh ide dan inovasi, mendorongku untuk bermimpi lebih besar. Sementara aku, dengan kesederhanaanku, membantu Dani tetap membumi. Kami saling menyeimbangkan, seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Bisnis kue kami berkembang pesat,
Dengan desain kemasan dari Dani dan rasa kue yang khas dari resep warisan keluargaku, toko kue kecil kami yang baru dibuka di kota menjadi favorit banyak pelanggan. Toko itu sederhana, tapi penuh cinta. Di setiap sudutnya, aku dan Dani menaruh hati kami, mulai dari dekorasi hingga pelayanan. Beberapa kali aku mendengar pelanggan berkata bahwa mereka merasa hangat saat berada di sana, seolah toko itu adalah rumah kecil yang nyaman. Mendengar itu, hatiku penuh dengan rasa syukur. Namun, kebahagiaan kami tidak berarti tanpa ujian. Beberapa bulan setelah toko kami mulai berjalan, kabar buruk datang. Ayah Dani, yang tinggal di kota besar, jatuh sakit. Dani segera pergi untuk menemaninya, sementara aku tetap di desa mengurus bisnis kami. Jarak antara kami terasa berat, terutama karena kami baru saja memulai kehidupan bersama. Tapi aku tahu, Dani butuh waktu untuk keluarganya, dan aku mendukungnya sepenuh hati. Selama Dani di kota, kami sering berbicara lewat telepon. Dia selalu memastikan aku baik-baik saja, meski aku tahu dia sedang menghadapi tekanan besar. Ayahnya membutuhkan perawatan intensif, dan Dani harus mengatur banyak hal, mulai dari rumah sakit hingga keuangan keluarganya. Aku mencoba menjadi pendukungnya dari jauh, meski aku sering merasa rindu akan kehadirannya di sisiku. "Rani," katanya suatu malam di telepon, suaranya terdengar lelah. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan ayah, tapi aku berjanji akan segera kembali. Aku tidak ingin kamu merasa sendirian." Aku menahan air mata, mencoba terdengar tegar. "Dani, aku tidak pernah merasa sendirian. Selama aku tahu kamu ada di dunia ini, aku tahu aku tidak sendirian. Fokuslah pada ayahmu. Aku di sini, menunggumu." Mendengar kata-kataku, Dani terdiam sejenak. Lalu dia berkata dengan suara pelan, "Kamu adalah alasan aku kuat, Rani. Terima kasih sudah selalu percaya padaku." Malam itu, aku menangis dalam diam. Aku merindukannya, tapi aku juga tahu bahwa cinta sejati adalah tentang saling mendukung, bahkan dalam jarak yang jauh sekalipun. Sementara itu, hidup di desa terus berjalan. Aku mulai melibatkan lebih banyak warga desa dalam bisnis kue kami. Ibu-ibu yang dulu hanya bekerja di ladang kini ikut membantuku membuat kue dan mengemasnya. Aku merasa bangga bisa memberikan mereka peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dani selalu senang mendengar kabar itu. Dia bilang, "Aku tidak hanya membangun bisnis, tapi juga membangun komunitas." Beberapa bulan kemudian, Dani akhirnya kembali ke desa. Wajahnya terlihat lelah, tapi senyumnya tetap sama. Dia membawa kabar bahwa kondisi ayahnya mulai membaik, meski masih membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Aku menyambutnya dengan pelukan hangat, merasa seluruh beban yang selama ini kupikul perlahan menghilang. "Aku merindukanmu," katanya sambil menatapku dengan mata yang penuh cinta. "Aku merasa seperti menemukan rumahku lagi." "Aku juga merindukanmu," jawabku. "Dan aku selalu tahu kamu akan kembali." Kehidupan kami kembali berjalan seperti biasa, tapi dengan pelajaran baru yang kami bawa dari pengalaman itu. Kami belajar bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang ketangguhan. Kami belajar bahwa dalam hubungan akan ada momen-momen sulit, tapi selama kami saling mendukung, kami bisa melewati semuanya. Setahun kemudian, hidup kami berubah lagi dengan datangnya berita yang membahagiakan. Aku hamil. Saat aku memberitahu Dani, dia melompat kegirangan seperti anak kecil yang mendapat hadiah. Matanya berbinar-binar, dan dia langsung memelukku erat. "Kamu serius?" tanyanya. Wajahnya penuh kegembiraan. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Kita akan menjadi orang tua, Dani." Dani langsung mengatur segalanya. Dia menjadi lebih protektif terhadapku, memastikan aku makan dengan baik, istirahat cukup, dan tidak terlalu banyak bekerja. Dia bahkan mulai belajar memasak, meski hasilnya sering membuatku tertawa. Tapi aku menghargai setiap usahanya. Masa kehamilanku penuh dengan momen-momen indah. Setiap kali aku merasa bayi kami menendang,
Dani akan menempelkan telinganya ke perutku, berbicara dengan lembut, seolah-olah bayi itu bisa mendengarnya. Dia bahkan mulai membuat rencana untuk masa depan, tentang bagaimana dia akan mengajari anak kami bermain layangan, membaca buku, dan menjelajahi sawah bersama. Ketika hari kelahiran akhirnya tiba, Dani berada di sisiku sepanjang waktu. Dia menggenggam tanganku erat-erat, memberikan kekuatan saat aku merasa lelah. Dan ketika tangisan pertama bayi kami terdengar, air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. "Kita berhasil, Rani," katanya dengan suara bergetar. "Kita memiliki keluarga kecil kita sekarang." Aku menatap bayi kecil di pelukanku, merasa hatiku penuh dengan cinta yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam momen itu, aku tahu bahwa semua perjuangan dan pengorbanan kami tidak sia-sia. Kami telah membangun kehidupan yang indah, penuh dengan cinta, harapan, dan kebahagiaan. Setelah kelahiran anak kami, hidup terasa seperti hadiah yang terus diberikan tanpa henti. Bayi kecil yang kami beri nama Raya menjadi pusat dunia kami. Wajahnya yang mungil, senyumnya yang polos, dan tawa kecilnya yang menggema di rumah kecil, kami membawa kebahagiaan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dani, meskipun sibuk dengan pengelolaan toko kue yang semakin berkembang, selalu meluangkan waktu untuk Raya. Setiap pagi sebelum berangkat ke kota, dia akan mencium keningku dan Raya dengan lembut, lalu berjanji akan pulang lebih cepat. Dan setiap malam, meski lelah, dia akan membaca dongeng untuk Raya. Suaranya yang lembut sering membuat bayi kami tertidur pulas dalam pelukannya. Sementara itu, aku merasa kehidupanku semakin bermakna. Selain mengurus rumah dan bisnis, aku juga mulai mengadakan pelatihan memasak untuk ibu-ibu muda di desa. Aku ingin mereka merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri dan menemukan rasa percaya diri dari kerja keras mereka. Raya tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Ketika dia mulai bisa berjalan, Dani sering mengajaknya ke sawah, memperlihatkan keindahan desa yang kami cintai. Aku akan berdiri di teras rumah, melihat mereka berjalan sambil bergandengan tangan. Hati kecilku dipenuhi rasa syukur. Itu adalah momen-momen kecil yang membuatku sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang harta atau kemewahan, melainkan tentang cinta dan kebersamaan. Namun, seperti kehidupan pada umumnya, tidak semua berjalan mulus. Suatu hari, ketika Raya berusia 3 tahun, toko kue kami di kota mengalami kebakaran akibat korsleting listrik. Semua kerja keras yang kami bangun bertahun-tahun hancur dalam semalam. Aku melihat wajah Dani yang penuh dengan kekhawatiran, tapi dia tidak pernah membiarkannya terlihat di depanku atau Raya. "Aku akan memperbaikinya, Rani," katanya dengan suara tegas. "Aku tidak akan menyerah. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan ini hanya ujian lain." Meskipun hatiku hancur melihat kerja keras kami musnah, aku memilih untuk percaya pada Dani, seperti yang selalu kulakukan. Kami memutuskan untuk memulai dari awal, membuka toko kecil di desa dengan sisa modal yang kami miliki. Aku dan Dani bekerja siang malam, dibantu oleh warga desa yang selalu mendukung kami. Pelanggan lama dari kota bahkan datang jauh-jauh hanya untuk membeli kue kami, menunjukkan bahwa kerja keras dan kejujuran selalu mendapatkan tempat di hati orang-orang. Perlahan tapi pasti, toko kami bangkit kembali. Tidak sebesar sebelumnya, tapi cukup untuk memberikan kami kehidupan yang layak. Dan yang terpenting, kami berhasil melewatinya bersama. Beberapa tahun kemudian, Raya mulai masuk sekolah dasar. Melihatnya mengenakan seragam kecil dengan ransel di punggungnya membuatku teringat perjalanan hidupku sendiri. Bagaimana aku dulu merasa kecil dan tidak berharga, hanya seorang wanita kampung yang tidak tahu apa-apa. Tapi sekarang, aku adalah seorang istri, seorang ibu, dan seorang wanita yang bisa berdiri dengan percaya diri di atas kaki sendiri. Suatu sore, setelah Raya pulang dari sekolah, dia duduk di pangkuanku sambil memegang buku gambarnya. Dia menunjuk gambar seorang wanita dengan senyuman lebar yang dia warnai dengan pensil warna. "Ini ibu," katanya dengan polos. "Ibu selalu bahagia, kan?" Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca,
lalu memeluknya erat. "Iya, sayang. Ibu sangat bahagia." Dani, yang duduk di sampingku, menggenggam tanganku sambil tersenyum. Dia menatapku dengan mata yang penuh cinta, seolah ingin mengatakan bahwa kami telah berhasil. Kami telah melalui semua rintangan, semua cobaan, dan akhirnya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Di bawah langit senja yang berwarna jingga, kami bertiga duduk bersama di halaman rumah kecil kami. Angin sepoi-sepoi membawa aroma rumput segar, dan suara tawa Raya menggema di udara. Aku merasa, dalam momen itu, hidupku telah lengkap. Aku mungkin pernah merasa bukan wanita yang diinginkan oleh suamiku di masa lalu. Aku mungkin hanya seorang wanita kampung yang dianggap tak berharga oleh sebagian orang. Tapi sekarang, aku tahu bahwa nilainya bukan diukur dari asal-usul atau statusku. Aku adalah seorang wanita yang dicintai, dihormati, dan dihargai, bukan hanya oleh suamiku, tapi oleh diriku sendiri. Dan dengan itu, aku tahu, akhir dari cerita ini bukanlah sebuah akhir. Ini adalah awal dari kehidupan yang penuh cinta, harapan, dan kebahagiaan. Aku dan Dani bersama Raya akan terus menulis kisah kami, satu langkah demi satu langkah, diiringi tawa dan cinta yang tiada habisnya.